Jadi barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran kemudian lewat sholatnya, maka hendaknya mengerjakan apabila ia ingat atau apabila ia bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, diawali dengan salat sunat, ditambah lagi dengan pengajian. Jadi kalau kita kalkulasi pahalanya itu lebih besar dari dunia dan isinya, dan lebih dicintai oleh Allah daripada dunia dan seisi dunia. Jadi salat sunatnya saja subuh ini lebih dicintai oleh Allah daripada dunia dan isinya. Bagaimana dengan salat subuhnya? Jadi sunatnya saja seperti itu, apalagi sholat subuhnya tidak terbayangkan. Karena itu ada satu tafsiran di dalam tafsir At-Tabari, ketika Ibnu Mas'ud menafsirkan bahwa manusia ini nanti di hari kiamat datang 3 kelompok. Kelompok pertama itu orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang yang masuk surga bighair hisab, sabiqum bil khairat. Jadi orang-orang ini yang kebaikannya Masya Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Atau kalau berbuat dosa dengan tidak disengaja. Kalau tidak disengaja tidak dihitung. Nah, kemudian yang kedua, yuhasabu hisaban yasira. Kategori yang kedua ini hitungannya enteng, gampang saja. Mereka muqtasid, tidak banyak berbuat sunat, tapi fardu tuntas semuanya. Tapi jarang sekali berbuat maksiat. Nah, kemudian dan ini masuk surga. Kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, zalimun li nafsihi, yang menzolimi diri sendiri. Nah, ini bisa jadi kita termasuk. Kenapa? Karena kadang-kadang kita baik sekali, kadang-kadang kita tidak baik. Jadi kita akan baik sama orang yang baik sama kita. Mungkin bisa jadi kita akan sangat jengkel sama orang yang jengkel sama kita itu. Jadi kita belum bisa membalas keburukan dengan kebaikan sebagaimana Nabi. Nah, ini di salat pertama dia paling bagus gitu, sedekahnya juga bagus, tapi bisa jadi dia tidak tahan marah sama istrinya, tidak baik, anak-anaknya dia suaranya keras dan lain sebagainya, sama tetangganya kurang bagus. Begitu. Ini orang-orang yang mencampuri antara perbuatan baik dan buruk. Ini bisa jadi kita rata-rata. Tapi zalimun li nafsihi ini, orang-orang yang zalim ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, ketika kita menghadap Allah, Allah bertanya kepada malaikat, "Maha ula?" Siapa orang-orang ini? Ini Allah Maha tahu siapa kita.
Tapi sebagai pertanyaan kepada malaikat, mahaula, siapa ini, kata Allah. Malaikat menjawab, haula ja'u bidzunubin 'idzam. Mereka ini orang yang datang membawa dosa-dosa besar. Ini. Jadi dosanya menggunung orang-orang ini. Kemudian malaikat membela kita dengan perkataannya, walakinnahum lam yusyriku bik. Tapi orang-orang ini tidak pernah syirik kepadamu ya Allah. Memang pendosa ini, tapi tidak pernah menduakanmu ya Allah. Baik ibadahnya, ucapannya, perbuatannya. Apa firman Allah kepada malaikat? Adkhiluhum fil jannah fi sa'ati rahmati. Kalau begitu masukkan mereka ke dalam surga karena keluasan rahmatku. Nah ini, jadi subhanallah. Ini di dalam tafsir At-Tabari diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud bahwa manusia nanti umat Muhammad ini thalathatun athalath. Jadi 3 kelompok. Yang pertama masuk surga bighairi hisab, yang kedua hisabnya dikit, yang ketiga bawa dosa besar banyak tapi tidak pernah syirik, kemudian dimasukkan ke dalam surga karena keluasan rahmat Allah. Dan ternyata ayat ini didukung oleh ayat yang lain mempertegas. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik kalau orang mati dalam kesyirikan, dan akan mengampuni dosa apa saja bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa mencuri, dosa membunuh, dosa berzina, semua akan diampuni oleh Allah bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi mudah-mudahan kita amal yang sedikit ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama lanjutkan kajian fikih salat kita. Pagi ini kita akan bahas al-a'dzar li ta'khiris shalah an waqtiha. Uzur-uzur yang membolehkan kita salat di luar waktu. Halangan apa saja yang membolehkan kita salat bukan pada waktunya, tapi di luar waktunya. Mohon maaf, sudah 2 Jumat saya terlambat tidak menjadi imam karena dari kemarin sore ada pengajian bersama masyarakat Nusa Tenggara Barat. Jadi mulai dari Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah sampai Bima itu menggunakan Zoom. Pengajian Zoom. Sekarang lebih gampang kita cari pahala itu melalui Zoom. Sampai maghrib. Kemudian setelah itu dilanjutkan setelah Isya sampai jam 11 tadi malam. Itu pengajian dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, juga pakai Zoom. Nah ini sampai jam 11. Nah sehingga tadi bangunnya pas azan. Allahu Akbar baru bangun. Beres-beres baru datang ke sini. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan tentang uzur atau halangan yang membolehkan kita sholat di luar waktunya. Jadi bukan pada waktunya. Yang pertama adalah an-naumu wan nisyan. Yang pertama tidur dan lupa. Jadi kalau kita ketiduran baru bangun jam 7 subuhnya atau jam 8 karena kecapean, maka boleh kita mengakhirkan sholat. Boleh kita melaksanakan sholat di luar waktu. Jadi langsung di saat kita bangun, kita kerjakan sholat subuh di saat kita bangun. Jadi boleh kita mulai dari subuh, sunat subuh, kemudian langsung subuh walaupun kita bangun jam 8. Kenapa bapak-bapak? Karena sunat subuh ini boleh kita qada. Jadi kalau misalnya bapak
ibu masbuk pada sholat subuh ini masbuk, maka tidak dapat sholat sunat subuh, maka setelah sholat subuh boleh kita kerjakan. Nanti akan ada penjelasan hadisnya. Padahal sholat setelah subuh itu minal manhiyat, itu sholat yang dilarang. Tapi karena keutamaan sholat subuh ini, dibolehkan kita mengqadha sholat sunat subuh setelah kita sholat subuh ini. Ini karena ada sebab ya, sebab kita tidak bisa mengqadha, tidak bisa melaksanakan sunat subuh pada waktunya. Itu yang pertama. Nanti akan ada hadisnya pada pembahasan qada'u al-mutatawwi' atau qada'us sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman nama 'anis salati aw nasiyaha hatta kharaja waqtuha fahuwa ma'dzur wa yajibu 'alaihi ada'u hadhihi shalah idza istayqadha min naumihi aw dzakaraha." Ini hadis Anas ya. Hadis Anas mengatakan, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Jadi barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran kemudian lewat sholatnya, maka hendaknya mengerjakan apabila ia ingat atau apabila ia bangun, dan tidak ada kewajiban lain kafaratnya kecuali itu, kecuali langsung mensolatkan. Tidak ada bayar fidyah karena telat, tidak ada bayar yang lain, bayar sedekah dan lain sebagainya. Tapi kewajibannya itu ketika ingat, ketika bangun langsung dikerjakan. Ini hadis ya. Kemudian wa fi'lus salati waqtul istiqaf au dzikrus salati al-mansiyati huwa fil haqiqati ada'un la qada' li'annahu fil waqti alladhi la waqta laha sawa. Nah, jadi apakah niat kita ada atau qada'? Ini. Tadi itu kita lupa atau bangunnya di luar waktunya. Apakah kita mengatakan dalam niat kita usolli fardadh dhuhri atau usolli fardadh subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan atau adaan? Jadi ternyata kata para ulama tidak disebut qada, tapi tetap kita mengatakan ada. Ini karena kita meninggalkan tidak sengaja, kemudian karena meninggalkannya karena ketiduran. Jadi tetap kita mengatakan ada. Jadi saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, adaan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya usolli ini Bapak-bapak itu bisa ditambah-tambah, tidak ada masalah. Ya, misalnya saya sholat fardu subuh 2 rakaat di Masjid Al-Muslimun hari Jumat tanggal 4 Februari 2021 karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh, nggak ada masalah. Dan menentukan tanggal dan tempat nggak ada masalah. Nanti ada pembahasannya dalam kaidah usul fikih. Jadi kita sholat di Masjid Al-Muslimun, kita mengatakan di Masjid Nabawi misalnya, itu la yadur, tidak membuat sholat kita menjadi batal menentukan lokasi atau tempat. Cuma kalau tidak diperintah, untuk apa kita repot-repot? Ini menentukan tanggal, waktu, hari, tempat. Ya, jadi sudah kita di pemolah, ya ndak usah kita menyusahkan diri. Seandainya pun menentukan tempat, itu tidak ada masalah.